Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim Rahman. Saya dari P18C, NIM saya P18138. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan GCS atau pemeriksaan kesadaran pada pasien dengan penurunan kesadaran. Untuk tindakan ini dilakukan untuk memenuhi tugas praktik keperawatan klinik gawat darurat. Baiklah, untuk kita mulai. Pertama kita menggunakan handscoon. Untuk GCS sendiri ada 3 tindakan. Yang pertama pemeriksaan E atau eyes atau respon mata, yang kedua ada V verbal, dan yang ketiga ada M motorik. Untuk pemeriksaan yang pertama kita menggunakan respon matanya atau E. Untuk E skornya itu yang tertinggi ada 4 dan yang paling rendah adalah 1. Untuk yang skor yang keempat, pasien dapat membuka mata secara spontan. Seperti keadaan sekarang ini, pasien dapat membuka mata tanpa diperintah. Masih normal, berarti pasien dengan skor 4. Untuk yang skor 3, pasien membuka mata dengan perintah. Misalnya, Pak, pasien membuka mata, berarti skornya 3. Untuk skor 2, pasien dapat membuka mata ketika dirangsang nyeri. Jadi seperti ini. Ketika saya rasa nyeri, pasien membuka mata. Ini adalah skor 2. Untuk skor yang paling terendah yaitu skor 1, pasien diberi rangsangan nyeri tapi tidak ada respon apapun. Seperti ini. Pasien tidak ada respon, diberi rangsangan nyeri, berarti skornya 1. Untuk pemeriksaan yang kedua itu adalah verbal, cara bicara pasien. Untuk skor tertinggi pada pemeriksaan ini yaitu 5, dan skor yang paling rendah adalah 1. Untuk skor yang paling tinggi terlebih dahulu, skor nomor 5, yaitu ketika perawat bertanya kepada pasien, pasien dapat menjawab pertanyaan dengan benar sesuai dengan jawaban. Pak, namanya siapa? Ahmad. Nah, jadi seperti ini bisa menjawab dengan benar. Selanjutnya untuk skor yang keempat itu pasien bisa menjawab tetapi dengan raut muka yang kebingungan, seperti tidak tahu tetapi benar. Seperti ini. Pak, rumahnya di mana? Solo. Nah, jadi seperti ini. Sesuai dengan kenyataan tetapi ada kebingungan. Untuk selanjutnya yaitu skor 3, yaitu pasien dapat merespon namun tidak sesuai dengan jawaban. Jadi kayak melenceng seperti itu. Pak, Bapak namanya siapa? Solo. Di Solo. Tadi Bapak sudah makan atau belum? Kemarin apa, Pak? Jatuh. Kemarin jatuh. Nah, jadi untuk seperti ini skor 3, pasien tidak nyambung saat diajak wawancara atau bicara. Untuk selanjutnya, untuk kita beri skor 2 apabila pasien ketika ditanya, pasien hanya mengeluarkan suara tetapi tidak bermakna ataupun tidak berarti, tidak bisa kita terjemahkan. Pak, namanya siapa? Nah, jadi seperti menggurau saja, tidak ada makna dari ucapan pasien. Untuk skor terendah yaitu nomor 1, ketika kita bertanya kepada pasien dan itu tidak ada jawaban sama sekali, itu kita beri skor 1. Pak, namanya siapa? Nah, ini diam saja, berarti skornya 1. Untuk selanjutnya kita ke motorik pasien. Untuk motorik sendiri ada 6 tingkatan. Skor yang paling tertinggi sendiri itu ada skor yang paling 6. Skor 6 ini ketika pasien kita instruksikan untuk melakukan perintah, pasien bisa secara mandiri melakukannya. Coba Pak angkat tangan sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini pasien bisa melakukannya, berarti Bapak pasien mendapatkan skor 6. Selanjutnya untuk skor yang nomor 5, pasien bisa melokalisasi nyeri. Nah, ketika saya rangsang nyeri, pasien langsung menolak. Nah, langsung mengangkat tangan saya dan melempar tangan saya. Nah, itu diberi skor 5. Untuk yang ketiga, skor yang ketiga itu adalah fleksi abnormal. Ketika saya memberi rangsang nyeri, tangan pasien melakukan tindakan fleksi abnormal ke atas. Jadi seperti itu.
Selanjutnya untuk skor yang kedua itu melakukan ketika saya langsung nyeri, pasien melakukan ekstensi abnormal seperti ini, keluar responnya. Nah, untuk skor yang terakhir, pasien ini tidak bisa melakukan apapun ketika dirangsang nyeri. Jadi seperti ini, tetap diam dan tidak ada pergerakan apapun terhadap rangsang nyeri. Nah, untuk selanjutnya, ketika pemeriksaan ini setelah dilakukan dari mulai E, V, dan M, motorik, verbal, dan respon matanya, pasien mendapatkan hasil yaitu kuantitatif. Untuk skor tertinggi yaitu 14-15 itu adalah compos mentis, yaitu kesadaran penuh. Selanjutnya yang kedua itu adalah skor 12-13 itu adalah apatis. Selanjutnya 10-11 itu ada somnolent. Dan selanjutnya itu ada 7-9 delirium. Dan 4-6 itu ada sporokoma. Dan yang paling rendah skor 3 itu adalah koma. Nah, berikut ini adalah pemeriksaan GCS. Ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tindakan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.